Halo semua, selamat datang di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Selamat berfantasi. Jimat petir yang melahap S8 individu sedang terbang di padang rumput. Kemanapun mereka pergi, rumputan dibengkokkan oleh angin yang ditimbulkannya. Mereka sangat pendiam saat terbang, tapi nyatanya mereka diam-diam menghitung. Acer Dragon Yanlang bahkan sudah mulai berkomunikasi dengan Yanmo menggunakan akal sucinya. Yanmo, meskipun kamu tidak mematuhi perintah tetua di masa lalu, klan naga tidak pernah menganggapmu sebagai orang luar. Anda harus tahu bahwa klan naga sangat bersatu dan tidak pernah meninggalkan anggota manapun. Acer Dragon Yanlang berkata melalui komunikasi indera suci saat terbang. 3 pamannya sudah mati sehingga klan naga adalah kekuatan terlemah di antara 8 individu ini. Dan sekarang dia hanya bisa mencoba mengikat Yanmo. Lagi pula Yanmo di tahap tengah Kongling bisa menandingi Xuxianis tahap ujian sedang berkuasa. Kesengsaraan ketiga setan lepas dan keabadian yang lepas sebanding dengan para ahli tingkat Dacheng. Tetapi baik Huoken dan Tao Tua Gansu telah menderita luka parah. Sementara kondisi Huoken tidak buruk, Tao Tua Gansu berada dalam kondisi yang sangat serius, sehingga dia hanya akan menjadi sedikit lebih kuat daripada Yanmo jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain. Apa yang Anda maksud dengan mengatakan demikian, Yanlang? Yanmo berkata dengan dingin menggunakan akal sucinya. Yanmo, kamu tahu klan naga itu kuat, Anda juga tahu klan naga selalu melindungi anggotanya bahkan jika mereka salah. Jika ada anggota klan yang diintimidasi, seluruh klan akan membalas dendam. Saat itu kamu masih muda jadi kamu melanggar perintah sesepuh, tapi nyatanya mereka masih menganggapmu anggota klan naga. Yanlang membujuk. Yanmo terdiam. Para tetua tidak mempedulikanmu selama bertahun-tahun. Tapi meskipun kamu telah tinggal di alam liar, tahukah kamu mengapa alam gurun luar dapat membiarkanmu menjadi bosnya dan mengapa binatang iblis dari hutan belantara dalam tidak membunuhmu? Yanlang bertanya. Para ahli tersebut tidak berani membunuh dengan enteng bahkan naga yang telah meninggalkan klan naga karena klan naga terlalu protektif terhadap naga. Yanmo sendiri tahu itu juga. Di satu sisi fakta bahwa dia mampu membuat gelombang di alam bebas berkaitan dengan kekuatannya. Di sisi lain dia tidak bisa tidak mengakui bahwa identitasnya sebagai anggota klan naga sangat berguna meskipun dia bisa melupakannya. Klan naga. Binatang setan dibagi menjadi 3 kategori utama, binatang buas, binatang bersisik, dan binatang terbang. Dan klan naga hampir identik dengan binatang bersisik. Meskipun ada beberapa klan yang relatif tangguh di antara hewan bersisik, semua hewan bersisik lainnya yang disatukan masih lebih lemah dari klan naga. Selain itu, klan naga disatukan dalam urusan luar. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Yanmo berkata dengan lembut. Dengan pengalaman bertahun-tahun tinggal di alam liar, Yanmo sudah menjadi berbeda dari Yanmo di masa lalu. Sekarang, sebagai penguasa, dia tidak bisa begitu sombong seperti saat itu. Lagi pula sesuatu yang terlalu keras cenderung rapuh. Yanlang senang dan langsung berkata, Yanmo, kali ini 3 pamannya sudah mati, tapi kamu juga tahu rumah abadi ini milik Kaisar Abadi Yan. Bahkan para tetua dari klan kita akan mendambakan harta karun yang dikatakan bahkan 10 kali lebih berharga dari King Universal Mansion. Jika kita merebut harta karun itu dan menyerahkannya kepada klan, status kita berdua akan meningkat secara eksponensial. Dan para tetua pasti tidak akan keberatan dengan fakta bahwa Anda tidak mematuhi perintah mereka ketika Anda masih muda. Yanlang, kamu ingin aku membantu orang tua itu? Yanmo sedikit kesal. Acer Dragon Yanlang berkata dengan acuh tak acuh. Yanmo, aku juga telah tinggal sendirian di istana Acer Dragon begitu lama untuk bersaing dengan penglai Immortal Region dan Purple Flame the Phyllis Dungon jadi. Aku juga bisa membayangkan bagaimana kamu hidup di alam liar. Yanmo, kami bersaudara. Apa kau benar-benar senang menjadi satu-satunya saudara klan naga yang tinggal di luar? Apakah dia senang sendirian? Yanmo merenung. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah sekian lama dia berkata, baiklah, saya akan bergabung dengan Anda untuk merebut harta karun itu. Saya tahu Damayanji, Huoken, dan Tao Tua Gansu semuanya terluka parah sementara kekuatan saya sama sekali tidak terganggu saat ini, jadi saya pasti bisa melawan mereka.
Tapi, mereka semua memiliki senjata abadi tingkat rendah. Baik Woken dan Oltawis, Yansu memiliki senjata abadi tingkat rendah sehingga, meskipun cedera serius, Yanmo tidak akan memiliki banyak harapan untuk menang jika melawan mereka. Jangan khawatir tentang ini, aku punya senjata abadi tingkat rendah. Yanlang tiba-tiba berkata, tidak sulit bagi klan naga untuk mengeluarkan senjata abadi tingkat rendah sama sekali. Kali ini bisa membiarkan Yanlan San, Yanlan Su, dan Yanlan Li membawa 3 Illusion Dragon Ball bersama mereka sehingga tidak ada yang aneh tentang itu juga memberi Acer Dragon Yanlang senjata abadi tingkat rendah. Bagaimanapun klan naga sangat kaya. Kamu jangan khawatir, aku tidak akan mengembalikan senjata abadi itu kepadamu setelah menangkapnya. Yan mau bertanya lagi, kenapa harus saya? Yanlan sama sekali tidak peduli. Tidak hanya Yanmo dan Yanlang, yang lainnya juga menggunakan komunikasi akal suci. Pada saat mereka akan mencapai menara penyimpanan harta karun, 8 orang ini diam-diam telah membentuk aliansi. Semua orang terbang dengan kecepatan yang relatif rendah karena mereka takut akan ada bahaya. Namun pada akhirnya fakta memberitahu mereka bahwa keraguan mereka salah. Untuk kali ini, Kaisar Abadini yang jahat itu mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Tidak ada bahaya sama sekali di jalan. Di padang rumput tak berbatas, ada bangunan 2 lantai yang seluruhnya terbuat dari batu giok, tetapi ubin di atapnya berwarna emas. Tepat di depan pintu masuk gedung giok putih ini, ada patung seorang pria yang terbuat dari kristal hitam di sebelah kiri dan sebuah prasasti batu besar setinggi patung di sebelah kanan itu. Pria yang diwakili oleh patung kristal hitam dapat dianggap tampan, tetapi hal yang paling menonjol tentang dirinya adalah udaranya. Udara kesucian dan keangkuhan itu menyebabkan orang-orang memiliki kompleks inferioritas di depannya secara tak terkendali. Begitu Qin Yu dan 7 lainnya melihat patung itu, mereka tidak dapat menahan perasaan tertekan dan diam-diam memuji patung ini karena telah dibuat dengan keterampilan luar biasa sehingga udara pria itu ditampilkan sepenuhnya, bahkan menyebabkan kesengsaraan ketiga dan keempat. Ahli tahap kesusahan merasa tertindas. Ini adalah seni pahat tetapi telah mendekati jalan alam surga. Secara kebetulan semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke prasasti batu dari patung itu. Sekilas mereka dapat mengatakan bahwa kata-kata yang akrab itu ditinggalkan oleh Kaisar Abadini. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar, Junior. Prasasti batu ini bukanlah prasasti penjaga rumah besar. Ingatlah untuk masuk melalui pintu masuk utama. Ada harta abadi menunggu Anda di lantai pertama. Setelah itu, Anda mengikuti bagian lantai pertama untuk naik ke lantai 2. Ada juga harta abadi yang tersisa untuk Anda di lantai 2. Harta abadi apa yang akan Anda dapatkan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan Anda. Melihat kata-kata di prasasti batu itu, semua orang senang di hati mereka. Sepertinya ada beberapa harta karun di sini karena tidak hanya lantai 1 yang memiliki harta karun, tetapi lantai 2 juga memiliki. Beberapa dari mereka ingin bergegas melalui pintu masuk gedung giok putih ini segera, tapi untungnya tidak ada orang bodoh di sini. Mereka semua tahu bahwa orang pertama yang beraksi mungkin akan dikepung dan diserang oleh yang lain. Semuanya, Saudara Ida menetapkan kesepakatan pada saat itu di luar rumah abadi 9 pedang. Tapi sekarang lebih dari setengah dari peserta asli sudah mati, jadi secara alami menjadi sulit untuk menjaga kesepakatan. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar kita harus merundingkan ulang dengan hati-hati di sini masalah distribusi. Yanlang berkata dengan suara keras dan jelas. Yanmo berdiri di samping Yanlang, memegang tombak panjang biru tua. Tepat setelah tiba di gedung giok putih ini, dia menerima senjata abadi tingkat rendah ini dari Yanlang dan mempersonalisasikannya dengan darah. Distribusi? Karena apa? Dame Yenji berkata dengan dingin. Naga biru kecil, 3 seniormu sudah mati. Mungkinkah klan nagamu masih dengan sia-sia ingin memperjuangkan harta karun itu? Meskipun dia terluka parah, tidak ada yang bisa menandinginya secara pribadi. Yanlang berkata sambil tersenyum, 3 pamanku sudah mati. Tapi di King Yu Immortal Mansion aku sudah menggunakan metode rahasia klan naga untuk mengirim pesan kepada tetua klan kami. Jika kalian mengandalkan kekuatan untuk merebut harta abadi, bahkan jika Anda bisa keluar dari 9 pedang Immortal Mansion, Anda tidak akan bisa pergi bersama mereka. Wajah Dame Yanji berubah warna. Ekspresi wajah orang-orang seperti Tao Tua Gansu juga menjadi tidak sedap dipandang.
Jika ahli klan naga benar-benar menunggu semua orang di luar rumah abadi 9 pedang, itu akan mengerikan. Jangan tinggal di sini, saya sudah mengujinya sejak lama. Transmitter sama sekali tidak berguna di rumah abadi 9 pedang ini. Taoist tua Gansu berkata dengan dingin. Ketika tidak mungkin mengirim pesan dari tempat ini, bagaimana Anda bisa memberitahu orang yang lebih tua tentang bisnis ini? Haha, Gansu, saya tidak bilang saya menggunakan transmitter. Damayanji mengingat sepengetahuanmu. Kemungkinan besar kamu harus tahu bahwa klan nagaku memiliki harta komunikasi rahasia yang bahkan jauh lebih efektif daripada pemancar. Kan? Yanlang berkata dengan sangat percaya diri. Klan naga memiliki harta yang sangat banyak. Pemancar hanya digunakan oleh penganut fusionis dan siwawis biasa. Klan naga bahkan memiliki beberapa harta komunikasi bermutu tinggi. Memang Damayanji agak frustasi di dalam. Sebenarnya hati Yanlang dipenuhi dengan ketakutan. Meskipun klan naga memiliki harta komunikasi rahasia semacam itu, pada saat itu ia tidak cukup memperhatikan rumah abadi ini. Itu memungkinkan 3 naga biru tahap uji terlambat untuk pergi dengan 3 bola naga ilusi sudah sangat luar biasa. Bagaimana mungkin bisa berpikir bahwa bahkan pemancar tidak akan berguna di tempat ini? Namun meski berhasil membodohi semua orang, Yanlang tahu bahwa dia tidak bisa berlebihan. Klan nagaku tidak akan menuntut banyak, hanya 2 dari setiap 9 bagian. Bagaimana menurut Anda? Yanlang berkata sambil tersenyum. Ini juga berarti jika harta abadi adalah kelipatan 9, kita akan mendistribusikannya seperti itu. Dan jika jumlahnya kurang dari 9, kita akan bertarung untuk mereka menggunakan keterampilan kita sendiri. Mendengar permintaan dari klan naga ini, Damayanji langsung berkata, "Oke, saya setuju. Saya juga tidak ingin banyak, 3 dari setiap 9 bagian. 3 dari setiap 9 bagian tidak banyak. Tapi dia yang paling kuat di sini, jadi tidak ada orang lain yang bisa mengatakan apapun." Sebelum Kinyu dapat berbicara, Lier berkata sambil tersenyum menara, Stellar juga tidak akan menginginkan banyak. Atas nama kakak laki-laki Kinyu, saya ingin 2 bagian untuk kita. Bahkan Anda ingin 2 bagian. Karena apa? Woken berkata dengan dingin sementara cahaya dingin keluar dari mata Tao tua Gansu. Karena klan naga dan Damayanji telah mengambil total 5 bagian. Jika Kinyu mengambil 2 bagian lainnya, berapa banyak yang bisa diperoleh Woken dan Old Taoist Gansu? Karena apa? Lier berkata sambil tersenyum. Karena harta sihir pelindungku. Kau tidak bisa menyakitiku, tapi aku bisa membunuh kalian berdua dengan jimat petir kemakan es. Segel jimat ungu berkilau muncul di tangannya. Air pasang segera berubah. Kinyu juga tersenyum. Ternyata Paman Lan memberi Lier tidak hanya harta sihir pelindung, tapi juga harta ofensif. Damayanji, kau harusnya tahu kekuatan dari jimat petir yang melahap es. Jika Anda tidak terluka, Anda masih bisa menahannya, tetapi sekarang saya pikir Anda akan terluka parah bahkan jika Anda bisa menangkalnya. Adapun yang lainnya, mereka tidak bisa menahannya. Lier menatap Damayanji dan berkata, Damayanji menganggap ini lucu dan menjengkelkan gadis kecil. Aku sangat mengagumi seniormu yang abadi. Jimat petir yang melahap es. Menghadapi salah satu dari mereka. Bahkan jika aku benar-benar bugar, aku mungkin masih terluka parah dan kehilangan kekuatan. Sekarang dia telah mendengar tentang jimat petir yang melahap es ini. Pertama, mereka yang lebih lemah dari kesusahan ke-8 yang lepas bisa melupakan tentang membuat jimat semacam ini. Kedua, itu membutuhkan bahan yang sangat berharga untuk membuatnya sehingga lebih berharga daripada senjata abadi tingkat rendah. Ketiga, metode membuatnya tidak diketahui oleh orang-orang abadi yang lepas. Semua orang telah ditahan hanya oleh jimat petirnya. Baiklah, saya akan mengambil 1 dari setiap 9 bagian. Taoist tua Gansu mengakui. Woken juga berkata dengan frustrasi bagian terakhir adalah untukku dan Yeda. Meskipun dia mengatakan itu, jika sebenarnya ada 9 senjata abadi, bagaimana dia bisa memberikan Yeda yang akan dibagikan kepadanya? Tapi saat ini, dia sama sekali tidak kecewa. Baiklah, kalau begitu ayo masuk. Setelah berkata demikian, Damayanji memimpin menuju pintu masuk gedung ini. Orang lain juga pergi ke dalam gedung giok putih, tapi Kinyu melihat Lier. Ada apa, Lier? Dia bertanya dengan ragu.
Kau yang duluan kakak Kinyu, aku masih ada urusan dan bawalah talisman pemakan es ini bersamamu. Dia berkata dengan senyum misterius. Mendengar dia berkata begitu, Kinyu tersenyum menerima jimat dengan anggukan lalu pergi ke pintu masuk gedung Gio Putih. Mungkin ada bahaya di gedung bertingkat ini, tapi bagaimana mungkin ada bahaya di luar? Selain itu, Lear dilindungi oleh harta, karusir pelindung. Memegang jimat petir yang melahap es ini, Kinyu bahkan akan dapat mengintimidasi mereka yang abadi dan setan yang lepas. Ketika dia mencapai pintu masuk, artinya ketika dia melewati patung itu, dia tiba-tiba memperhatikan sesuatu dengan sudut matanya. Tak disangka ada cincin di telunjuk kanan pria pahatan giok hitam ini yang kedua tangannya diletakkan di belakang punggung. Karena kedua tangan diletakkan di belakang punggung dan ada juga jubah, pada dasarnya tidak mungkin untuk melihat cincin dari tempat selain tempat Kinyu saat ini. Selain itu, cincin itu memiliki warna yang sama dengan pria pahatan, sehingga juga sangat sulit dikenali, tetapi Kinyu kebetulan menyadarinya. Cincin, mungkinkah itu harta karun? Dia mengulurkan tangannya untuk mencoba melepas cincin itu dan secara tak terduga mendapatkannya dengan mudah. Namun dengan sapuan akal sucinya, dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang cincin ini. Dia bahkan memakainya di jarinya dan mempersonalisasikannya dengan darah, tetapi masih tidak melihat ada yang istimewa tentang itu. Jelas ini hanyalah hiasan belaka. Aku terlalu curiga. Kinyu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lalu segera melangkah ke lantai 1 menara penyimpanan harta karun ini. Di lantai 1 saat ini Damian, Ji, dan yang lainnya sedang mengelilingi dan melihat sejumlah kalung hitam kecil yang melayang di udara. Kalung ini terlihat seperti kalung anjing yang digunakan oleh manusia. Hanya saja kalung tersebut memancarkan energi yang sangat aneh yang berbeda dari energi elemen abadi biasa. Kalung binatang suci itu adalah kalung binatang suci yang tak terduga. Selain itu, ada 18 di antaranya. Damian, Ji berseru, jumlahnya kebetulan tepat 18. Bukankah ini kelipatan 9? Mereka adalah kalung binatang suci yang tak terduga. Mata Acer Dragon yang lang berkedip dengan cahaya dingin. Sekarang Damian, Ji takut pada yang lain, jadi dia tidak berani merebut kerahnya dengan paksa. Dia menatap tersenyum pada Acer Dragon dan berkata semuanya. Kerah binatang suci ini digunakan oleh beberapa makhluk abadi untuk menundukkan binatang iblis. Ketika kerah ini diletakkan di atas binatang iblis yang telah dipukuli sampai di ambang kematian, binatang iblis ini pasti akan dikendalikan oleh makhluk abadi. Tentu saja pengguna kalung binatang suci ini tidak harus abadi. Iblis lepas sepertiku juga bisa menggunakannya. Dikatakan bahwa ada banyak kalung binatang suci di dunia abadi, tetapi di dunia fana ini hampir tidak mungkin untuk menemukannya. Tidak heran Acer Dragon Yanlang menjadi bersemangat. Kerah binatang suci ini digunakan untuk menangkap binatang iblis dan mengubahnya menjadi tunggangan. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.